Kalau kita melihat di kehidupan sehari-hari, seringkali masyarakat menilai ASN dari hal-hal kecil. Misalnya, bagaimana cara kita menyapa, seberapa jelas kita menjelaskan informasi, atau seberapa cepat kita merespon kebutuhan mereka. Kadang yang diingat masyarakat bukan prosedurnya, tapi sikap kita. Dari itu, saya mulai menyadari bahwa menjadi ASN itu bukan hanya sekedar soal bekerja, tapi soal bagaimana kita membawa diri dan memberikan pelayanan yang baik. Dari pemikiran saya ini, saya merasa nilai ASN berakal sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Hanya saja perlu kita sadari dan kita biasakan. Sebelum dimulai, saya perkenalkan diri dahulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Romo Ricardo S., peserta Latsar CPNS Kabupaten Merangin tahun 2006 Angkatan 6 Kelompok 1. Saya bekerja di unit kerja Kecamatan Bangko dengan jabatan perantau kewilayahan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal atau jurnal pembelajaran tentang kita 2 pelajaran Latsar CPNS tahun 2006 tentang core value ASN berakhlak. Dalam pembelajaran ini dilakukan melalui dua metode atau dua cara, pertama sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus merupakan proses pembelajaran yang real time, yang pada pembelajaran Latsar CPNS ini menggunakan Zoom Meet. Pada tahap ini, saya memperoleh pendalaman materi melalui diskusi, studi kasus, dan sharing pengalaman. Hal ini sangat membantu saya dalam memperkaya perspektif saya terkait penilaian ASN berakal secara kontekstual. Sedangkan pembelajaran asinkronus merupakan proses pembelajaran mandiri yang memberikan fasilitas kepada peserta Latsar untuk memahami materi secara bertahap melalui media digital. Peserta juga diberikan tugas untuk pemahaman lebih lanjut tentang materi nilai ASN berakhlak. Pada tahap ini, saya mempelajari konsep dasar ASN berakhlak, memenuhi fakta setiap nilai, serta melakukan refleksi awal terhadap kondisi nyata di lingkungan kerja saya. Saya menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan praktik di lapangan. Dari hal tersebut, saya memahami bahwa ASN berakhlak bukan hanya sekedar konsep normatif, tapi merupakan pedoman perilaku yang harus diinternalisasikan dan diaktualisasikan dalam setiap pelaksanaan tugas ASN. Adapun dari nilai ASN berakhlak itu, yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Saya memahami bahwa ASN dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Saya melihat adanya pelayanan yang cenderung yang prosedural, tak belum sepenuhnya berfokus pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, saya berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif, seperti membantu masyarakat memahami alur pengurusan administrasi dengan jelas, dan memastikan proses pelayanan berjalan efektif dan efisien. Saya juga dalam pelayanan juga memastikan bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat itu terpenuhi dalam nilai berorientasi pelayanan. Yang kedua adalah nilai akutabel. Ini termasuk penting. Saya menjadi bahwa setiap pekerjaan yang harus yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya berusaha memastikan bahwa setiap dokumen yang diproses memiliki dasar yang jelas serta menghindari kesalahan yang berdampak pada kualitas pelayanan. Yang ketiga adalah kompeten. Saya menyadari bahwa kompetensi ASN harus terus dikembangkan. Tantangan dalam pekerjaan menuntut kemampuan yang tidak hanya administratif, tapi juga analisis dan solutif. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus belajar baik melalui pelatihan, membaca regulasi, maupun belajar dari pelanggan kerja ataupun dari teman satu kantor. Yang keempat kemudian adalah nilai harmonis. Lingkungan kerja harmonis tentu berpengaruh terhadap kinerja dari organisasi. Saya berusaha menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, menghargai perbedaan pendapat, serta membangun komunikasi yang baik. Dengan suasana kerja yang harmonis, koordinasi menjadi lebih mudah dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih optimal. Yang kelima adalah nilai loyal. Sebagai ASN, tentu saya memiliki kewajiban untuk setia kepada negara, pemerintah, maupun organisasi atau tempat kita bekerja. Loyalitas ini saya wujudkan dalam menjalankan tugas sesuai aturan, menjaga integritas, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan instansi atau mencoreng nama baik instansi. Yang nilai keenam adalah nilai adaptif. Perkembangan teknologi dalam perubahan sistem kerja menuntut ASN selalu beradaptasi. Dalam hal ini, saya mulai membiasakan diri menggunakan sistem digital dalam pengelolaan administrasi, seperti yang saya sadari bahwa adaptasi teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif atau seringnya disebut kerjasama. Saya memahami bahwa keberhasilan dari suatu pekerjaan itu tidak terlepas dari kerjasama tim.
Dalam pelaksanaan tugas, saya berusaha untuk aktif berkoordinasi dengan rekan kerja maupun pihak lain, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Sebagai refleksi, saya menyadari bahwa penerapan nilai SDM berakhlak itu dalam diri saya masih perlu ditingkatkan. Terdapat beberapa tantangan seperti kebiasaan kerja lama, keterbatasan sumber daya, serta sistem yang belum sepenuhnya mendukung. Namun demikian, melalui pembelajaran dasar ini saya memiliki kesadaran dan komitmen untuk melakukan perubahan secara bertahap. Sebagai bentuk tindak lanjut, saya berusaha untuk mulai menerapkan nilai SDM berakhlak dari hal-hal sederhana seperti meningkatkan kualitas pelayanan, bekerja lebih teliti dan bertanggung jawab, serta membangun komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja. Dan saya juga pelajari pada pembelajaran ini, ASN berakhlak bukan hanya dihafal, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian learning journey yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.